Di situ kita ngelihat bagaimana perlakuan polisi cenderung malah tidak mau melindungi kita. Bahkan saat adanya pembakaran kita masih stay di tempat. Mas yang dibakar dulu, di situ ada tas saya. Justru yang bersahabat dengan kita adalah orang-orang di sekitar. Contoh yang ada di suku Dayak. Karena mereka dengan kedatangan kita merasa tertolong, kita saling bekerja sama. Lahannya tergarap. Padahal kita datang ke sana mengurus surat-surat loh Pak. Surat pindah kita urus. Bahkan ada yang sudah punya KTP. Tidak ada konflik kan, tetapi ada masa bayaran. Ribuan masyarakat yang notabene bukan masyarakat sekitar, masyarakat yang emang sudah dikoordinir semuanya. Sweeping itu datang satu rumah, itu bisa ratusan orang datang. Sampai tiba-tiba anaknya pada, saya siap bunuh kamu, saya siap menggorok kamu. Opini publiknya ada aliran sesat. Padahal kami ke sana cuma bertani. Kami tidak menyampaikan apa-apa, tidak menyampaikan keimanan kami. Kami dikasih waktu 3 hari. Cuman kenyataannya kita baru sehari juga diusir dari malamnya. Pada hari hanya sampai ibu-ibu, salah satunya Bu Ida, anak saya juga masih bayi, harus dievakuasi ke tengah hutan. Kondisinya gelap gulita. Itu keadaan hujan, itu becek, tanah gambutnya licin, dan kayu itu seperti kayu runcing. Bahkan balita pun kita bawa, ibu hamil itu semua. Itu terjadi jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Semua kita tinggal. Saya pun cuma paling yang melekat di badan doang. Sampai sekarang pun ya barang-barang tersebut entah kemana. Kita masuk penampungan itu, di situ ada ibu-ibu hamil, ada yang keguguran di situ. Kan karena pindah-pindah dengan kondisi traumatik psikologi yang kena, nggak kuat, akhirnya keguguran, ada yang melahirkan di situ. Tetapi dibawa ke puskesmas. Setelah itu dibawa ke situ lagi. Makannya kita pun nasi, mie sama sarden. Bayangin Pak, seminggu begitu terus Pak. Kita dipaksa, yang tenda yang paling depan itu orang baru datang dari daerah Semintal, itu baru datang sore, malam sudah diusir. Bahkan ada ibu-ibu, ada anak kecil, tenda digelapin, dipaksa sama TNI sama polisi. Itu ada kekerasan fisik di situ. Ada yang dicekik lah, ada yang ditendangin, semuanya. Baik itu anak-anak, baik itu ibu hamil ditendang. Sama Bekamdam itu kekerasan tradisi sambil menodongkan senjata. Itu kekerasan itu enggak terekspos sama sekali. Tapi itu benar-benar kekerasan fisik berlaku. Ada ibu hamil ditendang, bukan ditendang supaya cepat-cepat pergi. Di Bekamdam emang tadi dikasih pembalut, dikasih cuman ngantri, itu juga dikasihnya 1. Itu ntar 2 hari kemudian. Air minum juga nggak ada. Anak saya juga masih bayi. Kita dapat air minum contoh di Bekamdam pas makan doang. Sisanya udah haus-hausan. Terus kita ke Supadio, akhirnya cuma 1/4 mungkin dari kami bisa pulang, termasuk saya, karena tidak kebagian Lion Air. Yang dijanjikan Ibu Hovifah itu mana Lion Air yang lain untuk kawan kami, katanya semua pulang naik pesawat, jangan takut. Tapi itu tidak terjadi. Baliknya kita kebetulan saya waktu naik kapal perang. Kapal perang yang harusnya diisi kapasitas 400 orang diisi 800 orang. Yang di bawahnya baunya olinya namanya gila mindalik, pada mabuk semua, nggak ada yang enggak.
di Cimahi kami difoto katanya untuk KTP, terus dikasih nomor. Rupanya foto itu sama kepolisian dikasih ke keluarga masing-masing yang di daerah. Itu pakaiannya itu di orange semua, tahanan tulisannya. Bahkan ditakut-takutin keluarga sama kepolisian setempat. Anak ibu tahanan, teroris. Jadi ibunya kan masih bisa berhubungan dengan si anaknya via telepon. Itu teriak-teriak, "Nah, kamu teroris, nah." Terus ada lagi Bu, di setiap tempat penampungan kami dikasih susu. Besok udah kadaluarsa nih, kita dikasih gitu. Kami dikasih makan, ada sayur apa, tapi itu tidak dicuci, itu sampai sakit perut kita ya. Ada yang buang-buang air, terus termasuk saya untuk cuci, mandi dan buang air itu nggak ada air. Begitu ada ngalir, cacing banyak. Ada anak balita, anaknya baru usia 1 tahun. Anaknya sakitnya dari penampungan, keluar dari penampungan, nggak ada pertanggungjawaban sama sekali, langsung masuk rumah sakit. Teman saya yang sudah tidak bawa barang apa-apa ditinggal semua, harus kena tagihan 13 juta. Dinas sosial tidak ada mau tanggung jawab sedikit pun. Dia harus berutang ke sana kemari dengan kondisi seperti ini. Saya aja mau ngurus BPJS kan syaratnya harus punya tabungan. Saya mau bikin tabungan harus punya nomor telepon. Saya nggak punya nomor telepon. Bagaimana? Minta surat domisili. Saya minta surat domisili ke RT. Saya nggak diakuin jadi warga. Ini mau bikin kayak gini banyak, terutama di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu sudah masuk ke puskesmas, berobat, dan anaknya sakit, dokter dan perawatnya bilang, oh ibu ini ex Gavatar ya. Tapi kita cuma bertani kok, karena kami melihat 2 atau 3 tahun sampai dengan 5 tahun ke depan, negeri ini akan krisis pangan. Bahkan dengan adanya kita sebenarnya harus bersyukur karena kita mendukung program pemerintah adalah ketahanan pangan. Kita mempersiapkan. Di Jawa lahan udah semakin mahal, makanya kita nyari tanah yang rada murah. Ternyata di Kalimantan ada yang tadinya orang bilang itu susah untuk digarap. Akhirnya dengan kita datang, orang pada heran. Pak, di sini tadinya banjir terus nggak bisa digarap, kok Bapak datang bisa digarap, bisa lahan gambut bisa Bapak sulap. Bahkan yang di Desa Pasir air sungai aja bisa kita suling menjadi air minum seperti begini. Padahal program pemerintah dengan dana 300 juta itu tidak bisa membuat seperti itu, tapi kita dengan dana hanya 15 juta, keinginan kita supaya bisa menyuburkan, kita ingin menjadikan bumi Kalimantan sebagai lumbung padi maupun lumbung ketahanan pangan, supaya nggak semuanya terserap di Jawa saja, harus ada dong lumbungnya. Nah, kita ingin menjadikan seperti itu.